Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah, amma ba'du. Sahabat ikhwan dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa memberikan curahan rahmat dan maghfirah untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas sekelumit, yaitu al-kaun, yang mana arti daripada al-kaun itu alam atau keadaan dan peristiwa. Kaun atau kaunun artinya keadaan atau peristiwa atau kejadian. Secara keseluruhan itu bisa diartikan dengan keadaan alam, yang mana kaunun itu jamak daripada kainat. Dalam istilah tasawuf terdapat banyak bentuk kata persamaannya, seperti kata aghyar, yaitu yang lain-lain, maksudnya yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pula perkataan mumkinat, jamak dari perkataan mumkin, yaitu diartikan makhluk. Jadi jelasnya segala yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu digunakan istilah kainat atau aghyar atau mumkinat dan lain-lain. Semua itu adalah fana, yang kekal abadi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana di sini Syekh Arif Billah, yaitu Ahmad Ibnu Athaillah, dengan kata hikmatnya yang mana beliau menegaskan bahwa segala kaun atau kainat ini adalah zulmatun, yaitu kegelapan. Hal ini dapatlah dimengerti bila kita contohkan bahwa tanpa cahaya seseorang tak akan melihat apa-apa. Mata tidak akan berfungsi apa-apa bila tidak ada cahaya sedikit pun. Justru karena adanya cahaya itulah maka seseorang bisa melihat. Dengan demikian, maka sebelum seseorang itu dapat mengerti apa yang dilihatnya, atau pada ketika dia melihat, ataupun sesudah dia melihat sesuatu yang terlihat adalah cahaya. Dengan demikian, maka sebelum seseorang itu dapat mengerti apa yang dilihatnya, atau pada ketika dia melihat, ataupun sesudah dia melihat sesuatu yang terlihat adalah cahaya. Cahaya yang meliputi pandangan mata dan cahaya pula yang meliputi apa yang dipandang oleh mata. Bila seseorang melihat sebuah rumah contohnya, lalu dia berkata bahwa dia melihat sebuah rumah yang terletak di atas sebidang tanah beserta tamannya yang indah, maka penglihatannya itu tidak dihubungkannya dengan adanya cahaya yang membias dan menerpa rumah dan pandangan mata. Maka orang itu dianggap belum memahami keadaan yang sebenarnya. Namun demikian, betapapun terangnya keadaan, kalau mata tertutup dengan plester hitam dan bias cahaya tidak menerpa pandangan mata, maka pasti tidak akan dapat melihat apa-apa. Tutupan itulah yang dimaksudkan dengan bisuhobil athar ataupun awan kebendaan. Musyahadah atau penyaksian terhadap al-haq tentunya mengharapkan tembusan sinar kebenaran yang menelusup ke dalam jiwa, perasaan dan hati. Sinar yang dinamakan nur ma'rifat. Dengan nur ma'rifat itulah seorang arif bermusyahadah. Untuk suatu penyaksian ataupun musyahadah itu terdapat 3 macam alat batin. Yang pertama yaitu basiroh ataupun pandangan batin. Yang kedua ainul basiroh, yaitu mata pandangan batin. Dan yang ketiga
yaitu nyala pandangan batin. Banyak faktor yang bisa menutupi pandangan batin sehingga sulit untuk melihat dan menyaksikan kebenaran yang hakiki. Lebih-lebih bila syahwat dan kenapsuan sudah menguasai terlalu dalam terhadap diri, sudah mukabbalun bisyahawatihi, ditunggangi oleh syahwatnya. Bahkan Imam Ghazali radhiyallahu an memisalkan hati sebagai kepingan baja hitam. Meskipun bagaimana hitamnya kepingan baja itu, bila dia diasah secara tekun dan kontinu, yaitu terus menerus, pasti akan menjadi putih licin dan bersih, dan mampu untuk menerima bayangan dari arah manapun juga. Demikianlah keadaan hati bila dijaga dengan baik dan benar, dibersihkan dari karat-karat yang melekat, dan meletakkan arahnya dalam keadaan yang tepat dan benar pula. Maka hati akan sanggup menerima bayangan tulisan yang ada pada Lauhil Mahfuz. Dalam suatu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu an, "Innas samawati wal ard dha'ufat lang tasa'ani wa wasi'ani qalbul mu'mini." Sesungguhnya langit dan bumi tidak akan mampu untuk menampung aku. Hanya hati orang yang beriman yang sanggup untuk menerimanya. Dalam kitab suci Al-Quranul Karim yang terdapat di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-72 menegaskan, "Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula." Disodorkan amanah kepada langit, bumi dan gunung, namun mereka enggan menerima dan menanggung, dan mereka khawatir, lalu manusialah yang bersedia menerimanya. Sungguh manusia menyakiti dirinya sendiri dan bodoh. Berat tanggung jawab manusia dan berat pula untuk menerima al-haq, akan tetapi di satu pihak Allah berikan kemanapun untuk menerimanya, yaitu suatu pemberian dan anugerah yang amat mulia dan paling berharga. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Dalam kitab Tanwirul Qulub dijelaskan bahwa jiwa manusia pada asalnya adalah latifah robbaniyah, itu cahaya ketuhanan. Bahkan dekat sekali hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu memuja dan memuji serta bertasbih, yang diketahuinya hanya Allah semata-mata. Akan tetapi setelah jiwa itu berhubungan dengan jasad, barulah jiwa itu mengerti bahwa ada yang lain lagi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah titik awal dari apa yang disebut lupa. Lupa terhadap keaslian dirinya sebagai latifah robbaniyah, lupa terhadap tugas yang harus diembannya, karena segala yang lain dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat kainat atau kaun atau aghyar. Yang baru diketahuinya itu telah mampu menguasai jiwanya. Muntabi'atan fi mir'atihi, yaitu melekat pada lensa mata hatinya. Disinilah perlunya peringatan yang dibawa oleh para rasul, juga peringatan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam Al-Quran, yaitu terdapat di dalam surat Ad-Dariyat ayat ke-55, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan olehmu wahai Muhammad, sesungguhnya peringatan itu berharga sekali untuk orang yang beriman. Melaksanakan apa yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu berupa suatu larangan dan perintahan, merupakan pembersih hati, jiwa dan perasaan yang paling tepat dan paling berguna. Jiwa yang tadinya melaksanakan apa yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa suatu larangan dan perintahan,
merupakan pembersih hati, jiwa, dan perasaan yang paling tepat dan paling berguna. Jiwa yang tadinya sebelum dibungkus dengan jasad dalam keadaan bersih dan suci, dengan pembersihan itu akan kembali seperti semula, dapat menyaksikan al-haq seperti dahulu. Selanjutnya dapat pula menyaksikan arasy, kursi, dan lain-lain yang berada dalam alam malakut. Yang mana di dalam kitab Durrun Nafis menjelaskan syuhudul wahdati fil kathrati wa syuhudul kathrati fil wahdati. Penyaksian atau pandangan yang esa pada jumlah yang banyak, dan penyaksian atau pandangan terhadap yang banyak pada yang esa. Yang mana dijelaskan di dalam kitab Risalatul Qusyairiyah, al-musyahadatu wahiyya hudurul qalbi bila tuhmatin. Al-musyahadah adalah suatu kehadiran al-haq tanpa adanya prasangka. Demikian uraian pembahasan daripada al-kaun, yaitu alam atau keadaan dan peristiwa. Semoga materi yang saya dapat sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.